Hai sahabat Bukir Tabu, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga, dengan konsumsi makanan yang sehat agar kita selalu terjaga. Baik, kali ini kita akan membahas lanjutan dari pengantar logika informatika. Kali ini kita akan bahas tentang logika proposisi. Logika proposisi ini, kalau sebelumnya Anda sudah menonton yang logika informatika, bahwa logika informatika itu dibagi dua, menjadi logika proposisi dan satu lagi adalah logika predikat. Kali ini kita akan bahas dulu untuk yang logika proposisi. Apa sih yang dimaksud dengan proposisi itu? Proposisi ini adalah setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah. Jadi proposisi itu kalimat, kalimat. Dia tidak boleh ambigu. Ambigu itu jadi bisa benar, bisa salah, meragukan gitu. Jadi kalau proposisi itu tidak boleh, dia hanya boleh memiliki satu nilai benar atau salah. Punya nilai salah juga nggak apa-apa, dia proposisi. Tapi tidak boleh dia memiliki nilai antara benar dan salah. Oke, jadi kalimat proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah saja, tapi tidak keduanya pada saat yang sama. Dalam proposisi, setiap kalimat atau pernyataan tetap dianggap sebuah proposisi meskipun strukturnya tidak harus subjek, predikat, objek, atau keterangan. Oke, kemudian dalam matematika digunakan huruf-huruf kecil seperti P, Q, R, itu notasi-notasi huruf yang menyatakan variabel proposisi, yaitu variabel yang dapat diganti dengan sebuah kalimat pernyataan. Jadi P itu apa, Q kalimat apa, R kalimat apa. Itu proposisi. Lalu apa yang dimaksud dengan logika proposisi? Logika proposisi atau yang bisa disebut dalam bahasa Inggris itu propositional logic atau propositional calculus adalah logika yang menangani atau memproses atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi yang disajikan. Jadi proposisi itu adalah kalimat-kalimat tadi itu, kalimat yang harus punya satu nilai, apakah benar atau salah. Kemudian logika proposisi itu adalah logika yang menangani bagaimana penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi yang disajikan. Kita lanjutkan, ini yang dimaksud dengan kalimat deklaratif. Kita samakan persepsi dulu, apa itu kalimat, apa itu kata. Apa sih kata itu? Kata itu adalah rangkaian huruf yang mengandung arti, memiliki makna. Kalau tidak ada artinya, tidak ada maknanya, ya bukan kata, walaupun itu rangkaian huruf. Harus ada arti. Kemudian, apa itu kalimat? Kalimat ini sama dengan kata. Kalau kata rangkaian huruf, maka kalimat ini adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Jadi kalau disusun tidak berdasarkan aturan tata bahasa dan tidak punya makna, yaitu bukan kalimat. Oke, kalimat dalam logika informatika itu dibedakan kalimat deklaratif dan kalimat non-deklaratif. Mudah saja kita sebut misalkan kalimat pernyataan atau kalimat bukan pernyataan. Oke, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Kita lanjutkan. Ini contoh kalimat deklaratif. Misalkan begini. Semua bilangan prima adalah ganjil. Oh, salah.
sementara 2 adalah bilangan prima. Kemudian 10 ditambah 7 sama dengan 107 atau 107. Ini salah, tetapi ini deklaratif, sama dengan yang pertama. Semua bilangan prima adalah ganjil, itu deklaratif. Dia benar deklaratif, nilainya salah. 10 ditambah 7, 107. Ini deklaratif, tapi nilainya salah. Lalu misalkan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ini juga deklaratif, nilainya benar. Semua manusia berambut hitam. Ini deklaratif, tapi salah karena ada manusia, orang-orang yang rambutnya pirang, misalkan wanita-wanita Eropa, Amerika, banyak yang rambutnya memang pirang, bukan karena diwarnai. Kemudian berikutnya adalah Balikpapan berada di Pulau Kalimantan. Ini juga kalimat deklaratif dan nilainya adalah benar. Oke, kemudian kita lanjut, masih tentang kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama yang disebut dengan proposisi tunggal atau yang disebut dengan simple proposition. Kemudian ada lagi yang disebut dengan proposisi majemuk atau compound proposition. Oke, kita lihat di sini. Proposisi tunggal itu apa sih? Proposisi tunggal ini adalah yang setiap variabelnya, entah P, Q, R atau apa, berdiri sendiri, tidak dikombinasikan. Oke, misalkan seperti ini. Contohnya, P mahasiswa masuk kelas, Q dosen menyampaikan materi kuliah, R semua mahasiswa Universitas Mulia berasal dari Balikpapan. Ini adalah proposisi tunggal, ya, atau pernyataan tunggal. Nilainya bisa benar bisa salah. Mahasiswa masuk kelas, ya apakah waktu itu masuk kelas atau tidak. Dosen menyampaikan materi kuliah, itu jelas. Semua mahasiswa Universitas Mulia berasal dari Balikpapan, itu adalah proposisi tunggal. Walau mungkin nilainya salah, tidak menjadi masalah. Baik, kita lanjut. Lalu apa yang proposisi majemuk? Proposisi majemuk ini suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan 2 bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Oke, ada 3 model hubungan. Yang pertama adalah hubungan dan atau and, hubungan atau or, dan hubungan tidak atau not. Kalimat majemuk atau proposisi majemuk yang disusun dari proposisi atomik. Proposisi atomik itu seperti atom, jadi proposisi yang tidak dapat dipecah-pecah lagi, dia sudah paling kecil. Kalau dipecah lagi sudah bukan proposisi, sudah bukan kalimat lagi. Dengan menggunakan kata penghubung. Jadi proposisi majemuk itu ditandai dengan adanya kata penghubung. Kata penghubungnya apa? Bisa dan, bisa atau, bisa tidak, bisa and, bisa or, bisa not. Nilai kebenarannya bergantung nilai kebenaran dari proposisi atomik penyusunnya. Jadi kalau proposisi tunggal atau atomik itu sudah jelas, ya dia sendiri nilainya apa? Bisa benar, bisa salah, bisa true, bisa false. Tetapi kalau proposisi majemuk, nilai kebenarannya tergantung dari nilai dari masing-masing proposisi penyusunnya atau proposisi atomik. Contoh proposisi majemuk itu seperti ini, misalkan P mahasiswa Universitas Mulia masuk kelas, Q dosen menyampaikan materi kuliah, R mahasiswa Universitas Mulia berolahraga. Kalau dikatakan P dan Q, maka kalimatnya adalah mahasiswa Universitas Mulia masuk kelas dan dosen menyampaikan materi kuliah. Ini jika P dan Q. Tapi kalau P atau R, maka menjadi mahasiswa Universitas Mulia masuk kelas atau berolahraga. Bagaimana dengan not Q?
Not key, karena key-nya adalah dosen menyampaikan materi kuliah, maka not key adalah dosen tidak menyampaikan materi kuliah. Bagaimana kalau not P? Kalau not P, mahasiswa Universitas Mulia tidak masuk kelas. Kalau not R, mahasiswa Universitas Mulia tidak berolahraga. Not R itu harus benar-benar mengacu pada R-nya. Jadi tidak boleh misalkan mahasiswa Universitas Mulia berolahraga. Not R-nya mahasiswa Universitas Mulia bermain musik, itu berbeda. Itu sudah kalimat yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Lalu ada yang disebut dengan kalimat non-deklaratif. Kalimat non-deklaratif ini bukan proposisi sih ya. Kalimat non-deklaratif adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dan biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka. Contoh misalkan begini, di manakah letak kantor polisi? Kita tidak bisa menilai benar salahnya. Kemudian buanglah sampah di tempat sampah. Ini mungkin kalau secara intuitif mungkin itu anjuran yang benar, tetapi secara kalimat ini kalimat yang tidak bisa dinilai benar salahnya. Benar tempat sampah bukan tempat dia membuang, benar sampah atau bukan. Jadi kalimat perintah itu tidak bisa dianggap kalimat deklaratif. Oke. Kemudian C, 3x ditambah 2y sama dengan 4. 4x plus 1. Ini deklaratif tetapi tidak bisa diketahui benar salahnya karena kita tidak tahu x-nya, tidak tahu y-nya. Ini tidak bisa dinilai benar atau salah. Jadi ini kalimat yang non deklaratif, tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Demikian juga yang D, y plus z sama dengan 3. Kita belum tahu y-nya berapa, z-nya berapa, kecuali kalau sebelumnya sudah ada narasi. Tapi kalimat ini saja, ini adalah kalimat non-deklaratif. Apa pedomannya? Pedomannya adalah tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke latihan. Oke, siap ya. Ini tentukan dari kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat deklaratif atau kalimat non-deklaratif. Jika merupakan kalimat deklaratif, tuliskan nilai kebenarannya benar atau salah. Kita lihat dulu yang pertama. Palangkaraya adalah kota di Pulau Jawa. Ini kalimat deklaratif, memenuhi syarat. Tetapi nilainya salah, karena Palangkaraya adalah kota di Kalimantan Tengah. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ini deklaratif, tetapi nilainya benar. Beda dengan yang pertama, 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi ini kalimat deklaratif, nilainya benar. Bagaimana dengan yang ketiga, 7 kali 3 sama dengan 20. Oh, ini deklaratif, benar deklaratif, tetapi nilainya salah karena 7 kali 3 harusnya 21. Tapi tidak masalah, dia adalah kalimat deklaratif. Berikutnya adalah pakailah payung. Ini susah untuk dinilai benar salahnya karena kalimat perintah. Kalimat perintah itu tidak bisa dinilai kebenarannya. X plus Y sama dengan Y plus Z. Ini juga tidak bisa ditentukan kebenarannya karena itu ada Z. X plus Y sama dengan Y plus Z. Kalau X plus Y sama dengan Y plus X bisa ditentukan karena itu benar. Tetapi kalau X plus Y sama dengan Y plus Z, ini tidak bisa ditentukan kebenarannya karena tidak tahu apakah Z itu sama dengan X atau tidak. Berikutnya adalah tanggal berapakah sekarang sama dengan kalimat perintah. Kalimat tanya tidak bisa memenuhi persyaratan kalimat deklaratif. Yang terakhir adalah Balikpapan adalah ibu kota Kalimantan Timur. Nah, ini kalimat deklaratif, benar, tetapi nilainya salah. Balikpapan bukan ibu kota Kalimantan Timur. Kita lanjutkan lagi latihan yang kedua.
Tentukan manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan kalimat proposisi tunggal atau yang berupa proposisi majmu'. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah setiap karyawan memiliki kartu identitas. Perhatikan bahwa proposisi tunggal dan majmu' ini tidak selalu karena atau tidak boleh berpedoman pada panjang pendeknya kalimat. Karena walaupun pendek, kalau dia bisa saja majmu', sebaliknya panjang bisa saja dia tunggal. Setiap karyawan memiliki kartu identitas. Ini adalah proposisi tunggal, punya satu makna dan tidak mengandung tanda penghubung. Kalau yang kedua kita lihat, Budi mempunyai uang 100.000 dan Ana memiliki uang 200.000. Ini adalah proposisi majmu'. Dibuktikan dengan adanya tanda hubung dan, ya, ada operator dan di situ. Berikutnya adalah Dewi berlibur ke Bali atau ke Bandung. Ini juga proposisi majmu' karena ada kata atau. Jadi Dewi berlibur ke Bali atau Dewi berlibur ke Bandung, ya, ke Bali atau ke Bandung. Berikutnya adalah Tony membeli kambing untuk berkurban. Ya, Tony membeli kambing untuk berkurban. Ini adalah proposisi tunggal, tidak ada makna lain di situ, dan tidak ada tanda penghubung, tidak ada kalimat tambahan di situ. Semua orang Indonesia mempunyai mobil. Ini juga proposisi, tetapi proposisi tunggal. Lalu Balikpapan merupakan kota pekerja, bukan kota pelajar. Oke, ini adalah proposisi majmu' karena ada kata bukan dengan tidak sama. Hanya saja apakah nilainya benar atau salah, ya kita lihat, ya, apakah benar kota pekerja bukan kota pelajar. Kita lanjutkan latihan yang ketiga. Berlatih not atau kebalikan. Apa bentuk kebalikan dari proposisi berikut? Hari ini adalah hari Kamis. Perhatikan bentuk not atau tidak itu haruslah merujuk pada kalimat utama. Jadi hari ini adalah hari Kamis, maka bentuk kebalikannya adalah hari ini bukan hari Kamis. Tapi jangan menjawabnya hari ini adalah hari Rabu, itu udah kalimatnya berbeda. Jadi merujuk pada kalimat yang menjadi soal, yang menjadi pernyataan seperti apa, itu harus dibalik, bukan dengan membuat kalimat baru yang bermakna berbeda. Balikpapan merupakan ibu kota negara Indonesia. Ini adalah proposisi, terlepas benar atau salah, ini proposisi. Lalu bagaimana kebalikannya? Kebalikannya adalah Balikpapan bukan merupakan ibu kota negara Indonesia. Ya, ini bukan meluruskan jawabannya, bukan, tetapi hanya bentuk kebalikan. Kalau misalkan kalimat aslinya Balikpapan bukan merupakan ibu kota negara Indonesia dan kita diminta untuk membalik, maka kebalikannya adalah Balikpapan merupakan ibu kota negara Indonesia. Ada musim salju di Indonesia. Bentuk kebalikannya adalah tidak ada musim salju di Indonesia. Berikutnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka bentuk not atau kebalikannya adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Nah, ini contoh kalimatnya udah kalimat negasi atau kalimat not. Bu Ani bukan seorang dosen. Maka kebalikannya adalah Bu Ani adalah seorang dosen. Saya yakin Anda sudah cukup paham, jadi tidak terlalu sulit untuk memahami logika proposisi. Ini pengantarnya dulu. Oke, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu kembali di materi yang lain.